Sama'il Muhammadiyah nomor hadis 352. Hadatsana Sufyanu bin Waqi' hadatsana Dumai'u bin Umairi bin Abdurrahman Al-Ijli. Hadatsani bercerita ni padaku sapa rajulun seorang laki-laki min Bani Tamim dari Bani Tamim, min waladi Abi Halah dari keturunannya Abi Halah, zauji Khadijah, suaminya Khadijah. Jadi Abi Halah ini suami Khadijah sebelum Khadijah dinikahi oleh Rasulullah. Yukna dijuluki sopo Abi Halah Aba Abdillah, pada Aba Abdillah. Ani bani Abi Halah, dari anaknya Abi Halah. Anil Hasan, dari Hasan ibni Aliyin, anaknya Ali radhiyallahu anhuma. Sa'altu, bertanya aku Hasan. Sa'altu, bertanya aku Hasan, Abi pada bapakku, berarti Ali bin Abi Thalib. Ansiroti Rasulillah, dari perjalanan hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fi julasaihi, di dalam teman-teman duduknya Rasul. Jadi Rasulullah itu kalau bergaul, ngobrol-ngobrol sama orang itu gimana, sikapnya itu bagaimana. Faqala, maka berkata sopo bapak atau Ali bin Abi Thalib, karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku daimal bisri, selalu berseri-seri wajahnya. Orang Jawa bilang itu ajer, jadi murah senyum, selalu berseri-seri wajahnya. Jadi wajahnya itu ceria gitu loh. Sahlal khuluqi, mudah budi pekertinya. Jadi mudah budi pekertinya artinya ya itu sopan santun, ya bisa menghargai orang. Layinal janib, yang layin itu artinya apa? Lentur. Layinal janib, lentur perangainya. Jadi tidak apa? Kasar, itu tidak. Jadi lentur perangainya, fleksibel lah, orangnya fleksibel. Laisa, tidak ada sapa Rasul iku bifadin, dengan fadin itu jelek budi pekertinya, ya, jelek budi pekertinya. Wala, dan tidak golidin, kasar. Di golid itu kasar. Fadin itu ya wangkot, golid kasar. Cara Jawane ngono, wangkot. Wala, dan tidak sohobin, tukang ribut, tukang gegeran di pasar itu ya bukan. Ya. Jadi beliau bukan
orang yang tukang ribut. Wala dan tidak fahasin, orang yang jelek ucapan dan perbuatannya. Wala ayabin, dan bukan orang yang suka mencela, nyacat. Jadi ada ayabin, bisa goyabin. Kalau lafadznya goyabin, maknanya tukang rasan-rasan. Ya, jadi Rasulullah itu bukan tukang nyacat, juga bukan tukang rasan-rasan. Wala dan tidak musahin, orang yang kikir. Ya, orang yang kikir. Yataghafalu, melalaikan sapa Rasul ama dari apa-apa, layastahi yang tidak berkeinginan sapa Rasul. Jadi beliau melalaikan hal-hal yang beliau tidak berkenan. Artinya umpama dicelatu orang gitu loh, sebenarnya hatinya marah, mangkel sani, cuma yes berusaha dilupakan lah, ngopo yes, gitu ya. Namanya orang banyak itu kadang ngomongannya ya kasar, sikapnya ya kurang baik. Kalau Rasulullah itu berusaha melupakan lah. Wala yisu, dan tidak membuat putus asa sapa Rasul minhu dari ma, rojihu pada orang yang berharap, hu pada ma. Jadi misalnya ada sesuatu, Rasulullah tidak suka sesuatu itu, tapi orang lain suka, dan itu bukan sesuatu yang haram. Ya sudah, Rasulullah juga tidak melarang. Ya, misalnya ada sesuatu ya tidak haram, tapi Rasulullah tidak suka, tapi orang lain suka. Nah, Rasulullah ya tidak melarang sehingga orangnya itu jadi putus asa itu. Tidak seperti itu. Ya kalau kamu suka ya kamu makan kan gitu kan. Ya seperti perkara dob itu. Rasulullah tidak suka. Tapi orang lain kalau pengen makan ya silahkan, itu tidak haram gitu kan. Jadi tidak mencegah kebahagiaan orang lain selama tidak haram, ya. Ya. Bisa dipahami ya. Wala yujibu, dan tidak, itu lafadznya yujibu, dan tidak mengabulkan sapa nabi fihi di dalam ma. Lah berhubung nabi sendiri ya tidak suka, ya sudah, nabi ya meninggalkan gitu aja. Ya. Kalau kamu seneng ya silahkan, tapi aku ndak, ya wis. Nabi diem saja, gitu aja lah. Diem aja. Kotaroka, sungguh meninggalkan sopo nabi, sopo rasul, nafsahu pada dirinya, min salasin dari 3 perkara, yaitu al-mira'u, miro' itu berdebat, miro' itu berdebat, wal iksar, dan
memperbanyak. Wama dan apa-apa layak nihi yang tidak bermanfaat apa mahi pada Nabi. Jadi ada 3 hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu beliau tidak suka berdebat, ayal-ayalan, bantah-bantahan, itu tidak suka. Yang kedua, memperbanyak sesuatu atau istilahnya memperkaya diri. Itu beliau juga tidak suka. Ya. Yang ketiga, terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, sudah ditinggalkan saja. Itu. Wataroka dan meninggalkan sopo Rasul anasa pada manusia min salasin dari 3 perkara. Yaitu karena ada sopo nabi iku layadumu tidak mencela sopo nabi, sopo Rasul ahadan pada seseorang. Jadi kalau berurusan dengan orang lain, Rasulullah itu pertama dia tidak mencela orang, ya, tidak mencela orang. Wala ya ibuhu dan tidak nyacat. Nyacat itu ya sama mencela. Kalau yadumu itu sifatnya merendahkan. Merendahkan. Kalau ya ibuhu itu nyacat. Ya, menganggap cacat sapa nabi hu pada ahad. Walayat lubu dan tidak mencari sapa Rasul auratahu pada apa? Aurat itu ya apa istilahnya? Sesuatu yang membuat seseorang itu malu. Apa bahasanya? Ya auratnya, aibnya, ya aib, ya pokoknya kalau diketahui orang itu, seseorang itu jadi malu. Jadi tidak mencari kesalahan orang lain, terus dipermalukan. Walayatakallamu dan tidak bicara sopo Rasul ila kecuali fima di dalam apa-apa roja yang berharap sopo Rasul sawabahu pada pahalanya ma. Jadi omongan kalau sekiranya tidak ada pahalanya, Rasulullah tidak mau ngomong. Jadi dipikir betul, ini aku ngomong gini ini ada pahalanya apa enggak? Gitu. Wa idza takallama dan ketika berbicara sapa Rasul atroko maka memperhatikan sapa julasauhu teman-teman duduknya Rasul. Kalau beliau terlanjur ngomong, nek wis kadung ngomong, orang itu pasti memperhatikan. Jadi atroko itu memperhatikan dengan serius, Ka'anama seakan-akan sesungguhnya, ka'anakan sejatinya. Ya. Ala ru'usihim iku atas kepala mereka, atau iru utawi burung. Jadi seolah-olah di kepala mereka itu ada burungnya. Jadi kepalanya itu betul-betul diam, itu loh, diam. Jadi burung hinggap di kepalanya itu tidak takut. Karena saking perhatiannya mereka kalau Nabi sedang bersabda. Fa'idha sakata maka ketika sudah diam sopo Rasul, takalamu berbicara mereka. Kalau Rasulullah sudah diam, lah baru mereka berbicara. Layatana zauna tidak berselisih mereka, tanazuk berselisih,
indahu di sisi Nabi al hadisa pada cerita. Jadi mereka tidak berselisih di sisi Nabi tentang suatu cerita, itu tidak pernah. Waman dan barang siapa takalama yang berbicara siapa man indahu di sisi Rasul ansotu maka memperhatikan mereka lahu pada ucapan atau pada ucapan ya. Kata yafrogo sehingga selesai ya. Selesai opo ucapan karena bagi mereka itu adalah ilmu, betul loh. Jadi kalau ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, yang lain itu memperhatikan. Ini orang ini tanya apa ini? Yang lain itu memperhatikan sampai orang yang ngomong kepada Rasulullah itu selesai ngomongnya. Nanti ditunggu Rasulullah ngasih jawaban apa. Hadisuhum utawi cerita mereka indahu di sisi Rasul iku hadisu awalihim ceritanya awalnya mereka. Ceritanya awalnya mereka. Artinya tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Ya. Tidak ditambah-tambahi, ya, tidak dikurang-kurangi. Dari umpama si A dengar dari Nabi terus disampaikan ke si B, si C, si D dan seterusnya itu tidak berubah. Tidak berubah. Sebaliknya kalau dari si Z pengen menyampaikan sesuatu untuk Nabi lewat si A, si B, si C itu ya sampai Nabi ya sesuai. Ya. Jadi para sahabat itu juga amanah. Ya, amanah. Termasuk masalah omongan itu, ya. Nah, dari sini kan pertimbangannya pokoknya itu sahabat pasti omongannya benar, gitu kan. Kalau di bawahnya tabiin, apa meneh wong saiki wis ora kena dipercaya. Ya kan? Yadhaku tertawa sopo Rasul mimma dari apa-apa. Yadhakuna yang tertawa mereka minhu dari ma. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa membuat sahabat tertawa, Rasulullah juga tertawa. Ya. Ya lumrahe wong ngono lho. Wong seneng ya melu seneng kan gitu kan. Wa ya taat jabu dan terheran-heran sapa Rasul mimma dari apa-apa ya taat jabuna yang terheran-heran mereka minhu dari ma. Orang-orang lihat sesuatu takjub, heran, nah, Rasulullah juga heran. Jadi ya bisa ngimbangi orang-orang itu. Wayas biru dan sabar sapa Rasul lil gharib terhadap orang asing. Terhadap orang asing. Alal jafwah atas kasar. Kekasaran, ya, kasar. Jadi orang asing yang belum kenal dengan Nabi itu kan biasanya memanggilnya, sikapnya kan sakar PDW. Ya. Ketemu di jalan, nah berhubung belum kenal sama Nabi. Sopo kon? Ngono. Ngono kuwi kan. Omah pundi? Wis nek cara wong Jawa ngono ora tik basa lah. Lah
Nabi menyadari gitu, walaupun dia seorang utusan Allah, menyadari, oh ini belum kenal aku kok. Jadi omongannya kasar ya wajar. Jadi aku dianggap koyok koyok wong biasa gitu kan. Nabi menyadari itu, dia tidak marah. Dimantikihi di dalam omongannya gorib, wa mas'alatihi dan pertanyaannya golib. Jadi misalnya seseorang ngomong dengan presiden misalnya. Kalau dia tahu itu adalah presiden, biasanya ngomongnya ya halus, ya kan, lemah lembut. Tapi kalau enggak kenal sama presidennya, ngomongnya ya jambal, ya kon tekon di, omah mundi, ngono kuwi. Karena belum kenal, gitu kan. Kata sehingga bahwasanya karena ada sopo ashabuhu, sahabat-sahabatnya Rasul iku layas tajlibunahum, niscaya berharap mereka para sahabat pada mereka orang asing. Artinya apa? Sahabat-sahabat terdekat itu kalau mau tanya apa-apa itu sungkan. Pada Rasulullah itu sungkan. Ya, saking wibawanya beliau. Sehingga para sahabat itu sangat berharap kalau ada orang asing datang dengan polosnya nanya-nanya ke Rasulullah. Lah sehingga para sahabat bisa belajar dari situ. Tuh. Jadi para sahabat itu enggak berani nanya aneh-aneh kepada Rasulullah, itu enggak berani. Karena saking wibawanya beliau. Sehingga mereka sangat berharap ada orang asing datang dengan polosnya, terus tuanya yang aneh-aneh pada Rasulullah. Itu. Wa yaqulu dan bersabda sapa Rasul, idza ra'aitum ketika melihat kalian talibah hajatin pada orang yang mencari keperluan, yatlubuha yang mencari sapa talib ha pada hajat, fa'arfiduhu maka menolonglah kalian hu pada talib. Nah, Rasulullah sendiri juga gitu ya, kalau ada orang asing datang ke sini butuh sesuatu ya, kalian harus menolong loh ya. Ya, harus dibantu itu keperluannya apa. Orang asing datang ya nyari Rasulullah ya wis tepak iki. Wis kono ben tewakok ning gone Nabi. Tak takok-takoke ngono. Kene engko iso belajar gitu kan. Kita nanti bisa belajar di situ. Walayak balu dan tidak menerima sopo Rasul asana'a pada pujian. Ila kecuali min mukafik dari orang yang memuji secara pas. Jadi tidak berlebihan. Jadi Rasulullah itu kalau dipuji, ya lumrahnya manusia senang. Tapi pujian kepada Rasulullah harus sesuai dengan kenyataannya. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu bahaya, nanti bisa-bisa Rasulullah dianggap Tuhan. Seperti orang Nasrani terlalu memuji berlebihan Nabi Isa. Walayak ta'u dan tidak memutus sapa Rasul ala ahadin atas seorang pun hadisahu pada ceritanya ahad. Kalau ada orang cerita, orang ngomong, Rasulullah itu tidak pernah memutus ceritanya. Wis, aku wis roh karepmu, orang ngono kuwi. Ya, tidak seperti itu. Biarkan dia ngomong-ngomongnya. Dengarkan aja. Hatta sehingga ya juzu melewati batas sapa ahad. Nah, kalau omongannya itu sudah mengarah ke dosa, kemaksiatan, atau
ya pokoknya omongannya mulai tidak bener, nah itu baru diputus oleh Rasulullah. Wis aja muni ngono, jangan bilang gitu. Bayak to'ahu maka memutus sopo Rasul hu pada ahad binahyin dengan larangan. Cukup omonganmu berlebihan itu, tidak boleh kayak gitu. Au atau kiamin dengan berdiri, maksudnya ditinggal pergi. Jadi ya kalau omongannya sudah ngelantur oleh Rasulullah ya tinggal pergi gitu aja. Ada kalanya dilarang, udah jangan ngomong gitu. Ada kalanya tinggal pergi. Hadasana Muhammad bin Basar, hadasana Abdurrahman bin Mahdi, hadasana Sofyan an Muhammad bin Munkadir, qala berkata Muhammad. Sami itu Jabir ibni Abdillah. Yakulu berkata sopo Jabir. Masuila tidak pernah dimintai sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayan pada sesuatu. Kotu sama sekali. Fakola maka berkata sopo Rasul, bersabda sopo Rasul la, tidak, itu tidak. Rasulullah itu kalau ada orang minta pasti diberi. Tidak pernah bilang tidak. Kalau ada orang minta pasti diberi. Tidak pernah bilang tidak. Hadasana Abdullah ibnu Imran Abdul Qasim Al-Qurasi Al-Maki. Hadasana Ibrahim ibnu Sa'din Ani bin Syihab an Ubaidillah Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata sapa Ibnu Abbas. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajak wadan nas lebih dermawannya manusia. Bil khairi pada kebaikan. Jadi kalau soal kebaikan Rasulullah itu paling dermawan. Wakana dan ada ajak wadama yakunu lebih dermawannya apa-apa yang ada sapa Rasul fi syahri Ramadan di dalam bulan Ramadan. Jadi di hari-hari biasa itu ya dibandingkan manusia yang lain Rasulullah itu sudah paling dermawan. Tapi kalau di bulan Ramadan, wah itu lebih dermawan lagi. Kata yang saliko, sehingga lewat atau habis apa bulan Ramadan. Mulai awal sampai akhir bulan. Tuh. Payak tihi maka datang pada Rasul sopo Jibril payak ridho maka mendatangkan sopo Jibril alaihi atas Nabi Al-Qur'ana pada Quran. Jadi ceritanya itu kalau malam itu Jibril datang deres. Kalau soal Quran diturunkan itu kan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan apa yang sudah diturunkan itu dideres lagi. Nah, ini dalilnya tadarus kalau Ramadan itu ya ini. Harusnya sampai katam. Ya. Nah, Rasulullah dulu itu paling enggak ya katam sekali. Katam sekali. Dengan Jibril. Ya, semak-semakan dengan Jibril. Nah begitu tahun terakhir itu khatamnya 2 kali, tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Itu ceritanya. Fa'idha laqiyahu maka ketika ketemu pada Rasul sapa Jibril. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajak wada lebih dermawan bil khairi
terhadap kebaikan minarihil mursalati daripada angin yang dilepaskan atau dihembuskan. Lepas ketemu Jibril itu loh. Ya, Rasulullah itu paling dermawan dengan kebaikan daripada angin yang dilepas. Ya tadarusan ya mangan-mangan. Iku wis bener ngono kuwi, tur katam. Ngono kuwi asline. Ya, asline ngono kuwi. Hadasana Qutaibatu bin Said, sana Ja'faru bin Sulaiman, an Sabit, an Anasi bin Malik radhiyallahu anhu, kala berkata Anas. Karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layat dakiru tidak pernah menyimpan sapa Nabi sayan pada sesuatu ligotin untuk besok, ya, nyimpen makanan untuk besok itu tidak pernah. Nyimpen sesuatu harta untuk besok tidak pernah. Jadi hari ini ngambil cukup, sisanya disedekahkan. Sisanya disedekahkan. Ya sunah ngene iki ya angel. Angel. Kowe dudu nabi soalnya. ATM-mu karek 1 juta ngono wis kaya iwak kena potas iku lho. Padahal sik 1 juta iku. Pikirane engko nek riyaya ya apa ngono. Ketemu ponakan, ketemu anu, aduh. Maka dari itu kita memang tidak layak jadi rasul. Hadasana Harun ibnu Musa bani Abi Alqamah Al-Madini. Hadasani Abi an Hisam bani Sa'din an Zaid bani Aslam an Abi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Iku ja'a, datang dia rajul ila Rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka minta sapa rajul pada Rasul an yu'tiyahu, jika memberi sapa Rasul pada rajul. Datang ngemis pada Rasulullah, minta sesuatu. Faqala, maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tidak ada indi di sisiku sayun sesuatu pun. Wah, aku ndak punya apa-apa ini. Ya, ndak punya apa-apa. Walakin, dan tetapi, ibta, membelilah kamu. Tukuwa siro, membelilah kamu alaya, atas aku. Artinya silahkan kamu beli, nanti aku yang bayari. Ya. Ya, nanti aku yang bayari. Jadi ibta alaya. Ya. Ini Nabi. Padahal Nabi tidak punya apa-apa. Itu ada orang minta, aku tidak punya apa-apa. Ya sana beli. Yang kamu perlukan apa, sana beli. Nanti bilang sama yang jual, nanti aku yang bayari. Ya, aku nanti yang nanggung harganya itu. Aku nanti yang bayari. Itu. Saking dermawannya sampai seperti itu. Kita nyontoh susah itu. Nah, ada orang ngamen datang cereng gitu aja. Wis kadung lungguh enak. Ngamen teko njaluk dhuwit. Prei ngono ae. Gak enak-enak wong lungguh kan gitu kan. Itu kalau kita. Fa idza ja'ani,
maka ketika datang nih padaku Nabi, apa sayun sesuatu, qadaituhu membayar aku, ya, hu pada yang kamu beli itu, ya. Nanti kalau aku dapat rezeki entah dari mana lah, nanti aku yang bayar itu utangmu itu, ya. Fakola maka berkata sopo Umar, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kot aktoi tahu sungguh telah memberi engkau pada Rasul kemarin-kemarin kan jenengan sudah ngasih itu banyak. Nah, sekarang minta lagi. Sampean enggak punya apa-apa gitu loh. Kok masih nyanggupi untuk bayar utangnya dia itu gimana? Fama kalafaka, maka tidak memberi tanggungan kepada engkau sapa Allah ma pada apa-apa latak biru yang tidak mampu engkau alaihi atas ma. Bukankah Allah tidak memberikan tanggungan kepada engkau apa-apa yang engkau tidak mampu kan? Artinya wong yang butuh dia kok untuk memenuhi kebutuhan dia juga lah kok jenengan yang harus bertanggung jawab. Loh. Ya, jadi Allah kan tidak memberi tanggungan kepada engkau pada sesuatu yang engkau tidak mampu kan. Jadi orang kalau tidak mampu itu kan tidak punya kewajiban menolong. Tapi kenapa engkau masih menolong? Padahal engkau sendiri tidak punya apa-apa. Fakariha maka benci sapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaula Umar pada ucapannya Umar. Kon iku menengo ae ngono ya. Nabi ndak seneng dengan omongannya Umar. Padahal ya ada benarnya. Fakola maka berkata sapa rajulun seorang laki-laki minal ansor dari orang ansor. Ya Rasulullah anfik ya infaklah engkau. Infaklah engkau. Wala takhaf dan jangan takut engkau mindil arsi dari Allah yang mempunyai ares iklalan pada kemiskinan, kemelaratan. Los saja Nabi, los Nabi, kasih aja itu orangnya itu, dan jangan takut dari Allah yang punya ares kemiskinan itu. Tidak usah takut miskin Nabi, ada Allah kok. Kata basama maka tersenyum sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa urifa dan diketahui di wajahnya Rasul opo albisru sumringah, ajer sumringah. Ya senyum gitu. Liqaulil ansori terhadap ucapannya orang ansor tersebut. Tumakola kemudian bersabda sopo Nabi bihada dengan inilah umirtu aku diperintah. Nah, ya, ya itu. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi kan gitu. Hadasana Ali bin Hujrin sana Sarik an Abdillah bin Muhammad bin Akil an Rubayyi binti Muawid bin Afra qalat berkata Rubayyi, Ata itu datang aku bikinain dengan ya tumpuan atau dompolan gitu ya. Min rutabin dari korma yang masih muda itu, korma jenis rutab. Atau kinain itu anu aja, dimakna
nampan juga bisa. Nampan apa wadah itu. Wadah wadah yang berisi kurma ya. Wadah yang berisi tumpuan kurma itu. Wajrin dan timun muda. Zukbin yang masih ada bulunya. Bulu-bulu tipis. Apa? Bulu-bulu putih tipis itu. Jadi ketimun kalau masih muda itu kan ada kayak bulu-bulu lembut. Zaman itu ya dikonsumsi itu. Jadi aku datang membawa satu nampan atau satu tumpuk rutop, kurma rutop dan ada apa? Ya ketimun yang masih muda yang masih ada bulu-bulu lembutnya itu. Jadi kisak sigor ya. Nah, kok Pak Tony maka memberi siapa Nabi ini padaku mil'a kafihi pada sepenuh telapak tangannya Nabi kulian perhiasan wadaban dan emas. Tuh, dikasih hadiah, Nabi balas ngasih itu berlipat-lipat ganda nilainya. Aku cuma bawa kurma sama ketimun muda. Terus aku malah dikasih perhiasan dan emas. Kata sana Ali bin Khasram wa ghairu wahidin dan selain satu orang. Lalu berkata aku, an ba'ana Isa bin Yunus an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha. Ana nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa nabi yakbalu menerima sapa nabi al hadiyata pada hadiah. Wa yusibu dan membalas sapa nabi alaiha atas hadiah. Ya tadi kalau ada orang ngasih hadiah ya diterima terus dibalas. Dibalas. Nah, pengen sugih ya hadiah nang nabi. Tapi sayang nabi wis gak ono. Babu majaa bab apa-apa yang datang opoma fi hayai Rasulillah di dalam rasa malunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sana Mahmud bin Ghailan. Kata sana Abu Dawud sana Su'bah an Qatadah qala berkata Qatadah. Sami itu mendengar aku Abdullah ibn Abi Utbah yuhadisu bercerita dia Abdullah an Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata Abu Sa'id. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku asada lebih sangat apanya hayaan malunya. Ya, malunya. Minal atro dari gadis ya, gadis perawan ya. Ini perawan betulan. Kalau masih perawan itu ya pemalu, pemalu. Yang perawan betulan loh ya. Rasa malunya itu masih tinggi. Pijit riha di dalam apa? Pingitannya. Pingitannya anak gadis. Apalagi gadis yang dipingit. Malunya berlipat-lipat ganda. Itu Rasulullah itu masih lebih pemalu daripada gadis pingitan. Wakana dan ada sapa Rasul idza kariha ketika benci dia sayan pada sesuatu urifa maka diketahui apa kebencian fi wajhi di dalam wajahnya. Wajahnya itu pasti apa? Terlihat kalau beliau itu tidak suka, itu pasti terlihat. Entah melengos, entah mengerutkan wajah gini, entah pokoknya terlihat. Hadasana Mahmud bin Ghailan, hadasana Waqi', hadasana Sufyan an Mansur an Musa bin Abdillah bin Yazid
Al-Khatmi an maulan dari seorang bekas budak li Aisyah bagi Aisyah. Qalat berkata maulan. Qalat berkata sapa Aisyah tu Aisyah. Manadortu tidak pernah melihat aku ila farji Rasulillah pada kemaluannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu istri tercinta. Ya. Au qalat atau berkata sapa Aisyah, Maro'a itu tidak pernah melihat aku farja Rasulillah pada kemaluan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qatu sama sekali. Tuh. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi hijamati Rasulillah di dalam berbekamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadasana Ali bin Hujrin, hadasana Ismail bin Ja'far, an Humaid qala berkata Humaid. Su'ila ditanya sapa Anasu bin Malikin an kasbil hajam dari hasil kerjanya tukang bekam. Itu halal apa haram? Jadi Anas ditanya tentang itu. Ya, beliau tidak jawab halal atau haram atau makruh atau sunnah atau tetap enggak. Tapi malah cerita. Pakola maka berkata sapa Anasun Anas. Ya, bermadhab dengan madhabnya ahli hadis itu enak. Ya, tajama berbekam, ya berbekam. Sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau yang dibekam. Hajamahu membekam hu pada Rasul sapa Abu Thaibah. Ini tukang bekamnya ini. Fa amaro maka perintah sapa Rasul lahu untuk Abu Thaibah bisa ini dengan dua sok. Minta amin dari makanan. Nah, dua sok makanan itu kalau sekarang nilainya berapa? Beras misalnya katakan 3 kilo ya satu sok. Sekilonya 15.000, 45 kali 2. Ya benar, 90.000. Jadi opai tukang bekam 1.000 layak ya. Layak itu. Ya. Cuma ini ada tambahannya. Wakal lama dan berbicara sapa Rasul ahlahu pada juragannya Abu Thaibah. Abu Thaibah itu budak. Tapi kita ndak usah bilang tukang bekam itu kerjaannya budak, usah kok wonge tersinggung. Itu kerjaannya budak. Wonge tersinggung. Ya perkara budak apa ndak ya ndak ada masalah. Wong bekam itu ya kok. Rekomendasi dari Rasulullah. Fawadhu maka meletakkan itu memberi keringanan mereka majikan anhu dari Abu Thaibah min jarokihi dari setorannya Abu Thaibah. Jadi budak yang dipekerjakan kalau nanti dapat hasil sebagian disetor ke majikannya. Ya, berarti upahnya lebih dari 2 sok. Karena untuk selamanya itu setorannya bisa berkurang. Ya, bisa berkurang. Waqala dan bersabda sapa Rasul, inna afdolama tadawaitum. Sesungguhnya lebih utamanya apa-apa yang berobat kalian bihi dengan ma iku al-hijamatu bekam. Au atau inna min amtalima tadawaitum.
sesungguhnya dari lebih baiknya apa-apa yang berobat kalian bi dengan ma iku al-hijamatu berbekam. Nah, gitu. Tuh, ya. Lah terus simpulno dhewe, ngono lho. Halal apa haram? Itu aja. Hmm? Kalau halal jelas halal. Terus tukang bekamnya dimuliakan, ya dimuliakan. Wong dulu itu tukang bekam itu sekelas dokter, ya kan? Hadasana Amru bin Ali, hadasana Abu Dawud, hadasana Warqa ibnu Umar, an Abdil A'la, an Abi Jamilah, an Ali, ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku ihtajama berbekam sopo Nabi. Wa amaroni dan perintah sopo Nabi ni padaku, Pak itu maka memberi aku al-hajam pada tukang bekam, ajrohu pada upahnya. Ya. Hadasana Harun bin Ishaq al-Hamdani, hadasana Abdah an Sufyan as-Sauri, an Jabir, an Isa'bi, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. An adunuhu berprasangka aku sakbihu pada Ibnu Abbas, kala berkata sopo Ibnu Abbas. Ya. Inna Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku ihtajama berbekam sopo Nabi ala ahda'a ini atas ahda'a ini itu sini loh apa pinggir leher bagian pinggir mendekati kepala. Nah, sini kiri kanan ya ahda'a ini itu dua sisi leher yang dekat kepala. Itu ahda'a ini. Wa bainal katifaini dan antara dua tulang belikat. Wa atau dan memberi sopo Nabi al-hajam pada tukang bekamnya, ajrohu pada upahnya. Walau kana dan seandainya ada hasilnya bekam iku haroman haram, jawabnya lam yuktihi tidak memberi sopo Nabi pada upahnya tukang bekam. Umpama dianggap haram ya tidak mungkin Nabi ngasih upah ke tukang bekam. Kesimpulannya berarti halal. Hadasana Harun bin Ishaq, hadasana Abdah ani bani Abi Laila an Nafi ani bani Umar, ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku da'a memanggil sopo Nabi hajaman pada tukang bekam, dipanggil ke rumah, ya dipanggil ke rumah. Fajamahu maka membekam sopo hajam hu pada Nabi. Wasa'alahu dan bertanya sopo Nabi hu pada tukang bekam, kam berapa korojuka, ya korojuka itu setoran kamu kemajikanmu itu berapa? Fakola maka berkata sopo tukang bekam, salah satu asuk 3 sok Nabi itu setorannya. Jadi sisanya nanti ya buat saya, kalau saya pengen nyicil jadi budak mukatab untuk merdeka ya itu dari tabungan sisa setoran itu. Fawadoa maka meletakkan sopo Nabi anhu dari tukang bekam soan 1 sok. Ya majikannya dipanggil, setorannya berapa? 3, dipotong
1 sok ya, 2 sok saja setorannya. Berarti upaya akeh ya. Wa tahu dan memberi sapa nabi kepada si tukang bekam ajarahu pada upahnya. Hadasana Abdul Qudus bin Muhammad Al-Athar Al-Basri. Hadasana Amr bin Asib. Hadasana Hamam wa Jarir bin Hazim qala berkata keduanya. Sana Qatadah artinya hadasana Qatadah an Anasi bin Malikin radhiyallahu anhu qala berkata Anas. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahtajimu berbekam sapa Rasul fil ahdaaini. Nah, di dalam itu 2 sisi leher yang dekat kepala kiri kanan itu ya. Nah, ini. Wal kahil itu ini pangkal leher yang dekat dengan badan, leher bagian bawah itu kahil. Wakana dan ada sapa Rasul iku yahtajimu berbekam sapa Rasul li sab'i asroh pada tanggal 17. Ini penanggalan Komariah ya, di selepas bulan purnama. Watis'i asroh dan piro 19, tanggal 19. Wa ihda wa isrin dan tanggal 21. Tanggal 21. Hadasana Ishaqu bin Mansur an Ba'ana Abdur Razak an Ma'marin an Qatadata an Anasi bin Malikin ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama berbekam sapa Rasul wa huwa dan utawi Rasul iku muhrimun orang yang memakai pakaian ihram. Bimalalin di tanah Malal. Tanah Malal itu ya suatu tempat di antara Mekah dan Madinah ya, antara Mekah dan Madinah. Jadi 17 mil dari Madinah. Ala dhahril qadam atas punggungnya telapak kaki. Artinya telapak kaki ya sebelah atas. Telapak kaki sebelah atas.